Banyak orang di wilayah itu terkejut saat melihat sosok bercahaya di atas singgasana. Tak seorang pun menyangka serangan mematikan Liu Tiandao bisa ditelannya hanya dalam sekali teguk. Mu Chen pun terdiam, merasakan betapa jauhnya perbedaan kekuatan antara seorang penguasa bumi dan penguasa biasa. Jurang itu terlalu besar untuk dijembatani. Jika bukan karena penguasa domain Great Havenlau yang turun tangan, serangan Liu Tiandao pasti akan menimbulkan korban besar di domain Great Havenlau. Kekuatan seperti itu tak bisa diimbangi hanya dengan jumlah pasukan, kecuali ada seorang master formasi pertempuran yang memimpin mereka. Mata Liu Tiandao yang suram menyipit, ekspresinya sedikit berubah, meski tidak tampak berat. Walau tadi bukan serangan penuh, tujuan awalnya sudah tercapai. Mampu menerima serangannya dengan begitu mudah tanpa ada guncangan energi spiritual, jelas menunjukkan penguasa domain Great Havenlau tidak dalam kondisi lemah seperti yang ia harapkan. Bagaimana mungkin? Tatapan Liu Tiandao berubah dingin. Informasi yang ia dapat tidak mungkin salah. Seharusnya inilah masa di mana luka lama penguasa domain Great Havenlau kambuh, membuatnya berada pada titik terlemah. Namun, dari penampilannya sekarang, kekuatannya sama sekali tidak berkurang. Sepertinya Master Sekte Liu berniat menguji kekuatanku. Suara serak penguasa domain Great Havenlau menggema, membuat ruang di sekitarnya beriak dan terdistorsi. Haha, aku hanya ingin melihat apakah penguasa Great Havenlau mendapat peningkatan setelah sekian lama. Liu Tiandao melambaikan tangannya sambil tersenyum tipis, lalu menatap ke arah medan perang yang megah. Namun, dengan statusmu, ikut turun dalam pertempuran semacam ini hanya akan menambah kerumitan. Istana Langit Mendalam memiliki hubungan dengan domain 100 pertempuran. Jika kau ingin ikut campur, maka Istana Langit Mendalamku tidak akan tinggal diam. Penguasa Great Havenlau mencibir dari singgasananya, kalau begitu, hari ini aku ingin melihat seberapa kuat Istana Langit Mendalammu. Liu Tiandao tetap tersenyum. Tidak perlu bicara begitu, penguasa Great Havenlau. Kau dan aku sama-sama paham situasinya. Jika kau memaksakan diri untuk ikut turun, aku akan menahanmu agar tidak bisa campur tangan. Dan jika pada akhirnya kalian memang ingin perang habis-habisan dengan domain 100 pertempuran, aku justru lebih dari siap untuk itu. Cahaya di sekitar penguasa Great Havenlau bergetar samar, senyumnya tipis. Kalau begitu, berhenti bicara omong kosong. Katakan apa yang sebenarnya kau inginkan. Liu Tiandao mengalihkan pandangan ketiga pemimpin domain 100 pertempuran. Saat itu, Tetua Pedang Penyembunyi dari Lembah Myriad Swords melangkah maju. Dengan senyum samar ia berkata, karena kita tidak ingin terjadi pertumpahan darah, bagaimana jika kita menggelar pertarungan saja? Dengan begitu, semua akan jelas. Pihak yang kalah harus membayar kompensasi, 1 juta cairan spiritual berdaulat dan 1000 kota. Begitu taruhan itu diumumkan, seluruh medan bergemuruh. Bahkan 3 kaisar pun saling bertukar pandang. Bagi domain Great Havenlau, jumlah itu memang mungkin untuk dibayar, tetapi tetap sangat menyakitkan. Mu Chen mendecakkan lidah. Saat mereka membantai sekte petir iblis, hasilnya hanya sekitar 200.000 cairan spiritual berdaulat. Namun kini, sekali pertaruhan, jumlah yang dipertaruhkan mencapai 1 juta. Itu sungguh mencengangkan. Tatapan semua orang tertuju pada penguasa Great Havenlau. Dengan tenang ia menjawab, bagaimana bentuk pertarungannya? Cukup sederhana. Tetua Pedang Penyembunyi tersenyum tipis. Pertarungan dibagi menjadi 3, tingkat kaisar, tingkat raja, dan tingkat komandan. Pemenang ditentukan dari siapa yang meraih kemenangan terbanyak. Kaisar Burung Nasar Langit menyela dengan senyum tipis, kenapa repot? Kalian bertiga dan 3 kaisar kami saja yang bertarung langsung. Atau kalian tidak percaya diri? Tetua Pedang Penyembunyi hanya tertawa kecil. Tidak ada maksud lain, hanya ingin memberi kesempatan bagi generasi muda. Penguasa Great Havenlau terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat, baik, domain Great Havenlau menerima pertarungan ini. Setelah itu, satu persatu petarung ditunjuk. Dari pihak domain 100 pertempuran, yang pertama maju adalah penguasa welas asih iblis, lalu Raja Mayat Spiritual dari Sekte Mayat Iblis yang sebelumnya dikira sudah lama gugur. Terakhir, dari 3 kandidat komandan, mereka memilih Qin Bei dari Langit Welas Asih Agung. Tang Bing sedikit terkejut, karena pilihan itu berarti lawan mereka bukan hanya kuat, tapi juga sulit dipahami. Kini semua mata beralih ke penguasa Great Havenlau. Dengan santai ia menyebutkan, Kaisar tidur. Kaisar bermata sayu itu membuka mata,
menatap penguasa welas asih iblis, lalu tersenyum tipis. Raja Asura. Suara berat itu terdengar lagi. Pemilihan itu sudah diduga, karena Raja Asura dikenal sebagai yang terkuat di antara 9 raja. Semua orang menunggu nama terakhir. Cahaya di sekitar penguasa Great Havenlau bergetar samar. Tatapannya menyapu Su King dan Youyu, lalu berhenti pada sosok yang sedang duduk dengan mata terpejam, menenangkan jiwanya. Mu Chen. Suara acuh tak acuh itu menggema, membuat semua orang terperangah. Bahkan Nin Neter yang berada tidak jauh ikut menoleh kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa di antara banyak kandidat, penguasa Great Havenlau justru memilih Mu Chen, yang dianggap memiliki kualifikasi terendah. Mu Chen? Suara serak penguasa Great Havenlau bergema, membuat seluruh rombongan dari domain Great Havenlau terdiam. Sesaat kemudian, kegaduhan pun meledak tanpa bisa dibendung. Semua orang menatap Mu Chen dengan wajah tercengang. Su King dan Youyu saling pandang, tanpa kebingungan. Bibir mereka sempat bergerak, namun tak ada kata yang keluar. Bagaimanapun juga, ini adalah keputusan yang diumumkan langsung oleh penguasa Great Havenlau, jadi mereka tidak berani menyanggahnya. Meski tak mengucapkan protes, keraguan tetap jelas terlihat di mata mereka. Mereka sendiri telah menyaksikan pertempuran Mu Chen melawan Wu Tian, dan tahu betul bahwa pemuda itu tidak sesederhana yang tampak di luar. Namun, saat melawan Wu Tian, Mu Chen mengandalkan kehendak pertempuran pasukan 9 neter. Kali ini, ia harus bertarung dengan kekuatannya sendiri, dan itulah yang membuat semua orang meragukannya. Ketika suasana heboh dan penuh tanda tanya, bahkan Mu Chen sendiri tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia menoleh pada Tang Bing di sampingnya, keduanya saling bertatapan dengan ekspresi bingung. Jelas sekali, mereka berdua tidak paham mengapa penguasa Great Havenlau justru memilih Mu Chen. Meski keraguan memenuhi hati banyak orang, wibawa penguasa Great Havenlau terlalu tinggi. Tak ada satupun yang berani mengajukan keberatan. Namun, keheningan setelah keributan itu terasa janggal. Nin Neter sempat menatap Mu Chen dengan ragu, lalu maju selangkah dan berkata sambil menangkupkan tangannya, "Penguasa domain, pengalaman Mu Chen masih terlalu dangkal. Bukankah ini terlalu berbahaya baginya? Pertarungan kali ini sangat penting. Bagi siapapun yang terpilih, tekanannya luar biasa besar. Jika menang, tidak masalah, tetapi bila kalah, beban yang ditanggung akan berat." Nin Neter memang ingin Mu Chen tampil, tetapi ia tidak ingin pemuda itu terjebak dalam situasi yang bisa membahayakan dirinya. Mendengar hal itu, penguasa Great Havenlau hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, biarkan saja dia ikut." Sikapnya yang begitu tegas membuat Nin Neter tak bisa berkata lebih jauh. Meski begitu, tatapannya tetap aneh. Ia tidak mengerti mengapa penguasa Great Havenlau begitu memperhatikan Mu Chen. Dengan kekuatan Mu Chen sekarang, seharusnya ia belum cukup layak menjadi sorotan. Akhirnya, semua terdiam. Kata-kata penguasa Great Havenlau adalah hukum mutlak di wilayah Great Havenlau. Begitu beliau sudah memutuskan, tak seorang pun berani menentang. Dengan begitu, pilihan panglima pun jatuh kepada Mu Chen. Banyak ahli domain Great Havenlau saling berpandangan dan hanya bisa menghela napas. Mereka berharap dua pertarungan pertama bisa dimenangkan, sehingga hasil dari pertarungan Mu Chen tidak akan terlalu berpengaruh. Menghadapi tatapan yang penuh tanda tanya itu, Mu Chen hanya bisa meringis. Ia sendiri juga tidak tahu mengapa penguasa Great Havenlau bersikeras memilih dirinya. "Hoho, sepertinya orang-orangmu sudah dipilih." Tetua pedang tersembunyi tertawa kecil. Tatapannya kemudian melirik Kaisar Tidur, yang tetap menundukkan kepala, dengan sorot mata yang agak khawatir. Sebab, di antara 3 kaisar wilayah Great Havenlau, Kaisar Tidur adalah sosok yang paling sulit dipahami. Tatapannya lalu menyapu Raja Asura, yang mengenakan zirah perang dengan wajah datar. Namun, di balik ketenangannya, aura niat membunuh yang mencekam tersembunyi, membuat siapapun yang melihatnya merasa gentar. Di antara 9 raja, kekuatan Raja Asura memang yang terkuat. Bahkan, di wilayah Great Havenlau, dialah yang dianggap paling berpeluang menjadi seorang kaisar. Selanjutnya, tatapan tetua pedang tersembunyi berhenti pada Mu Chen. Ia sedikit tertegun. Penguasa kelas 2? Sejak kapan pilihan domain Great Havenlau begitu lemah? Meski sempat ragu, ia tidak menunjukkan perasaannya. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, biarlah penguasa Great Havenlau yang menentukan urutan pertarungannya." Cahaya tebal berkilauan mengitari tubuh penguasa Great Havenlau.
Ia menoleh pada Kaisar tidur. Dengan senyum tenang, Kaisar itu melangkah ke depan. Kalau begitu, mari kita mulai dari yang terkuat. Dalam sekejap, tubuhnya sudah berdiri tinggi di langit. Tatapannya langsung tertuju pada Raja Iblis Welas Asih. Sudah lama ku dengar bahwa kau adalah jenius yang dianugerahi surga dan berhasil menembus belenggu alam bawah. Beruntung sekali aku bisa menyaksikannya hari ini. Penguasa Iblis Welas Asih tersenyum tipis. Sosoknya bergetar seperti riak air, lalu lenyap dan muncul kembali di hadapan Kaisar tidur. Aku juga sudah lama mendengar tentang kitab suci mimpi agung yang bisa kau kultivasikan bahkan saat setengah tertidur. Kuharap aku bisa menyaksikannya secara langsung hari ini. Tatapan mata penguasa Iblis Welas Asih, yang seakan menyimpan bintang-bintang, menatap dalam ke arah Kaisar tidur. Kau membuatku tersanjung. Kaisar tidur tersenyum. Sorot kantuk di matanya seketika sirna, berganti dengan kilatan tajam yang menyilaukan. Ledakan. Ledakan. Lapisan awan di langit buyar, digantikan retakan-retakan spasial hitam yang tampak seperti ular kecil. Aura yang tersembunyi di dalamnya begitu mengerikan, itu adalah kekuatan ruang. Mengendalikan ruang. Penguasa kelas 8. Banyak ahli terperanjat. Hanya penguasa tingkat 8 yang mampu mengendalikan kekuatan ruang seperti itu. Artinya, Kaisar tidur sudah mencapai penguasa kelas 8. Di belakang, Raja Burung Nasar Langit dan Kaisar murid spiritual hanya bisa tersenyum pahit. Mereka juga sudah menyentuh ambang kelas 8, tapi belum benar-benar melangkah sepenuhnya. Seperti yang kuduga dari Kaisar tidur, Tang Bing menghela napas. Ia selalu mengira kekuatan para kaisar berada di kelas 7, ternyata kabar itu sudah usang. Mu Chen mengangguk pelan. Energi yang dipancarkan Kaisar tidur benar-benar sanggup menghancurkan langit dan bumi. Di bawah sorotan mata yang penuh keterkejutan, Kaisar tidur menjentikan jarinya. Ular hitam pekat itu seketika lenyap, lalu ledakan. Ruang di sekitar penguasa Iblis Welas Asih langsung terdistorsi, retakan spasial yang mengerikan tercipta dan menebas ke arahnya. Namun, penguasa Iblis Welas Asih hanya tersenyum tipis. Dengan satu gerakan tangan, ruang di sekitarnya juga ikut retak, lalu berbenturan dengan serangan itu. Kedua retakan ruang itu saling meniadakan. Tak ada ledakan keras, hanya kehampaan yang menakutkan. Kontrol ruang juga. Penguasa Iblis Welas Asih pun seorang penguasa kelas 8. Kejutan besar menggema di antara para ahli. Dia benar-benar sosok luar biasa, bahkan menembus batas alam bawah. Tang Bing berbisik dengan wajah serius. Mu Chen juga tampak tegang. Pantas saja dia dikirim bertarung melawan Kaisar, ternyata dia juga sudah mencapai tingkat itu. Menarik, sepertinya tubuhku sudah terlalu lama beristirahat. Kaisar tidur tersenyum tipis, tatapannya semakin tajam. Aku pun menantikannya, Saudara Meng. Penguasa Iblis Welas Asih membalas tanpa gentar. Kaisar tidur menutup matanya. Saat itu, ruang di belakangnya terdistorsi seperti lubang hitam, menyerap energi spiritual dengan dahsyat. Perlahan, terbentuk sosok raksasa setinggi ribuan kaki. Sosok itu nyata, duduk di langit dengan tubuh bercahaya. Seekor naga emas melingkarinya, kepalanya terangkat tinggi seolah siap melahap langit dan bumi. Raungan naga emas itu mengguncang langit, gelombang kejutnya merobek bumi. Mu Chen menatap dari bawah, pupil matanya menyempit. Ia bergumam lirih. Itu tubuh surgawi naga langit? Benda langit naga, yang menduduki peringkat ke-70 dalam daftar 99 peringkat benda langit penguasa. Tubuh surgawi berdaulat yang megah itu duduk menjulang di langit, sementara energi spiritual yang luas bak lautan bergejolak, mengirimkan fluktuasi dahsyat yang bergelombang ke segala arah. Pemandangan ini sungguh menakjubkan. Kaisar tidur duduk di atas tubuh surgawi berdaulat yang dililit naga emas. Naga itu membuka mulutnya, mengeluarkan raungan panjang yang bergema, menyebarkan kekuatan naga yang menggetarkan bumi. Itulah anak langit naga langit, menduduki peringkat ke-70 dalam daftar 99 peringkat tubuh surgawi berdaulat. Sorak takjub bergema dari para ahli yang menyaksikan tubuh raksasa itu menyelimuti langit. Tubuh surgawi berdaulat yang dikerahkan Kaisar tidur dengan kekuatannya sebagai penguasa tingkat 8 begitu padat dan nyata, seolah setara dengan tubuh fisik. Tingkat kondensasi itu bahkan melebihi tubuh abadi matahari agung milik Mu Chen.
Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Tatapannya terpaku pada tubuh surgawi naga langit yang besar itu. Tubuh surgawi terkuat yang pernah ia lihat. Tentu saja, itu tak lepas dari kekuatan mengerikan Kaisar Tidur. Bahkan tubuh surgawi berdaulat biasa sekalipun akan menjadi senjata penghancur menakutkan di tangan ahli sekelasnya. Konon, untuk menyempurnakan tubuh surgawi naga langit, diperlukan tubuh asli naga langit sebagai perantara. Hal ini cukup mengejutkan Mu Chen. Tubuh surgawi naga langit benar-benar butuh tubuh naga tingkat tinggi itu sebagai media, sekaligus menyerap energi spiritualnya lalu menyatu dengan kekuatan pemiliknya. Namun, naga langit adalah makhluk dari klan naga kelas atas, dengan kekuatan dan latar belakang yang sangat besar. Mendapatkannya sama sulitnya dengan menjangkau langit. Fakta bahwa Kaisar Tidur bisa melakukannya, berarti ia pernah memperoleh kesempatan besar yang tak terbayangkan. Di tengah hiruk-pikuk sorakan, penguasa kasih iblis perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi kesungguhan, menatap sosok raksasa yang menjulang tak berujung. Ia lalu membentuk segel dengan tangannya. Ledakan keras terdengar. Energi spiritual deras menyapu saat cahaya keemasan berkumpul di belakangnya. Dalam hitungan napas, cahaya itu memadat menjadi tubuh surgawi berdaulat emas yang sama sekali tidak kalah dari tubuh surgawi naga langit. Tubuh itu seolah ditempa dari emas murni, dengan sebuah mangkuk sedekah besar di tangannya. Rune kuno menghiasi permukaannya, sementara cairan emas berputar di dalamnya, seolah siap meluap. Itu tubuh surgawi Vajra Agung, peringkat ke-73 dari 99 peringkat tubuh surgawi berdaulat. Tatapan semua orang dipenuhi keterkejutan. Tubuh surgawi Vajra Agung tampak kokoh tak tergoyahkan, sama sekali bukan tubuh biasa. Kini, dua tubuh surgawi berdaulat raksasa berdiri berhadapan di bawah langit, hingga membuat udara di sekitarnya menegang. Semua orang menahan napas, tak ingin melewatkan satu detik pun dari konfrontasi ini. Kaisar Tidur bangkit perlahan, berdiri di atas kepala naga langit emas, menatap tubuh surgawi Vajra Agung dengan diam. Ia tahu, pertempuran ini pasti akan melahirkan satu pemenang. Dan benar saja, keduanya mengerahkan kekuatan pamungkas mereka. Tubuh surgawi naga langit menghembuskan napas naga penghancur kekosongan, sementara tubuh surgawi Vajra Agung membalas dengan telapak Vajra Agung. Benturan keduanya membuat ruang hancur, badai ribuan kaki terbentuk, menghancurkan langit dan bumi. Namun, pertarungan tak berhenti di situ. Penguasa kasih iblis akhirnya mengerahkan kemampuan berdaulat, jurus pamungkas dari tubuh surgawi Vajra Agung. Kemampuan berdaulat, mangkuk sedekah Vajra penghancur. Seketika, semburan emas yang tak terhitung jumlahnya melesat dari mangkuk, cukup untuk membuat penguasa tingkat 7 hancur lebur, bahkan penguasa tingkat 8 pun tak berani menantangnya. Namun, semua orang tercengang ketika Kaisar Tidur hanya berdiri diam di atas naga langit emasnya. Naga itu meraung panjang, menyedot semua semburan emas yang menakutkan ke dalam perutnya, seakan jurus pamungkas itu hanyalah angin lalu. Kejutan memenuhi langit. Mu Chen sendiri merasakan perubahan halus pada energi spiritual Kaisar Tidur. Ia baru sadar, kekuatan Kaisar Tidur bukan lagi di tingkat 8. Tekanan yang dirasakannya jelas berada di atas itu. Kaisar Tidur adalah penguasa tingkat 9. Penguasa kasih iblis pun terdiam, lalu mengakui kekalahannya. Ia menarik kembali tubuh surgawinya dan kembali ke barisan domain 100 pertempuran. Pertempuran pertama pun berakhir dengan kemenangan bagi Great Havenlau Domain. Sorak-sorai menggema dari kubu mereka. Namun, ketika semua orang masih larut dalam euforia, pertempuran kedua segera dimulai. Raja Asura melawan Raja Mayat Spiritual. Dan tak disangka, hanya dalam 3 jurus, Raja Asura kalah dengan luka parah. Sorak-sorai yang memenuhi kubu Great Havenlau pun terhenti mendadak, berganti dengan keterkejutan yang tak bisa dipercaya. Hanya dengan 3 gerakan, pertarungan berakhir dengan kekalahan telak bagi Raja Asura yang menderita luka parah. Ketika Raja Asura terpaksa mundur dalam kondisi mengenaskan, suasana di sekitar langsung membeku. Bukan hanya para ahli dari domain Great Havenlau yang terkejut, bahkan pihak domain 100 pertempuran pun tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Jelas, hasil pertempuran itu jauh di luar dugaan semua orang. Reputasi Raja Asura bergema bukan hanya di wilayah Great Havenlau, tetapi juga di domain 100 pertempuran. Meski Raja Mayat Spiritual dikenal abnormal, kebanyakan orang memperkirakan pertarungan antara keduanya akan sengit, setidaknya setara dengan duel antara Kaisar Tidur melawan penguasa welas Asi Iblis. Namun, hasilnya sungguh mengejutkan semua pihak. Kenapa bisa begini? Wajah Tang Bing pucat pasi,
Matanya menatap Raja Asura yang kembali dalam keadaan parah, dan tanpa sadar bergumam lirih. Mu Chen juga terdiam dengan ekspresi sulit dipercaya. Tatapannya menatap langit, terfokus pada sosok terbungkus perban hitam yang memancarkan aura aneh. Saat pertarungan berlangsung, kekuatan sejati Raja Asura dan Raja Mayat Spiritual terungkap sepenuhnya. Penguasa tingkat 7. Keduanya jelas berdiri di puncak kelas tersebut, kekuatan mereka bahkan sebanding dengan para ahli setingkat kaisar. Normalnya, duel antar penguasa tingkat 7 akan berakhir imbang, kecuali salah satu mengeluarkan kartu tersembunyi. Namun, kenyataan berbeda terjadi. Saat semua orang masih mengamati pertukaran serangan mereka, tiba-tiba Raja Mayat Spiritual menarik diri. Dengan satu lambaian tangan, muncul sesosok mayat hitam kering di sisinya. Mayat itu tampak rapuh, hampir hanya tulang belaka, namun dipenuhi rune hitam yang memancarkan fluktuasi aneh dan menekan perasaan semua orang. Itulah teknik khas sekte mayat iblis, mayat iblis. Para ahli sekte ini memang memiliki kemampuan unik memelihara mayat untuk dijadikan alat tempur. Karena itu, mereka biasanya unggul dalam jumlah ketika bertarung. Semua pihak langsung menyadari, mayat hitam itu adalah mayat iblis ikatan kehidupan milik Raja Mayat Spiritual. Tak lama setelah memanggilnya, perban hitam di tubuh Raja Mayat Spiritual terlepas, memperlihatkan darah dan daging yang langsung berpindah menempel pada mayat iblis tersebut. Pemandangan itu benar-benar mengerikan, penuh darah dan membuat bulu kuduk berdiri. Ketika darah dan daging Raja Mayat Spiritual menyatu dengan mayat iblis, sosok itu langsung menerjang Raja Asura. Dalam sekejap, ia meledak dengan dahsyat. Dengan menyerap darah dan daging tuannya, kekuatan mayat iblis itu meningkat ke tingkat penguasa tingkat 7. Ledakan yang dihasilkannya begitu hebat, bahkan seorang ahli sekelas Kaisar Burung Nasar Langit sekalipun sulit menghindarinya. Raja Asura bertahan mati-matian, namun tetap menderita luka parah. Semua orang terpaku. Tak ada yang menyangka Raja Mayat Spiritual begitu gila hingga rela menghancurkan mayat iblis ikatan kehidupan, yang sesungguhnya adalah bagian erat dari dirinya. Walau tidak sampai mati, luka yang ia tanggung jelas sangat mengerikan. Kemenangan itu terasa terlalu mahal. Mu Chen menghela napas panjang. Ia melihat darah terus menetes dari tubuh Raja Mayat Spiritual yang kini lemah, energi spiritual di sekitarnya juga mulai melemah. Jelas ledakan itu meninggalkan luka serius. Tak lama, Kaisar Burung Nasar Langit melayang turun, menolong Raja Asura, lalu menatap tajam ke arah lawannya. Sungguh kejam. Apa kau tidak takut membayar harga sebesar ini? Namun Raja Mayat Spiritual hanya tertawa dingin. Dengan lambaian tangan, muncullah sebuah boneka humanoid bertulang, penuh dengan retakan. Boneka tulang mayat. Kaisar Burung Nasar Langit terperanjat. Boneka ini terkenal jahat. Konon, ia bisa menanggung luka fatal tuannya. Namun, proses pembuatannya begitu kejam hingga jarang ada yang berani menggunakannya. Siapa sangka Raja Mayat Spiritual memiliki benda seberharga itu? Dengan boneka ini, luka fatal dari ledakan mayat iblis bisa ditanggung olehnya. Tak heran ia berani bertindak segila tadi. Wajah para ahli dari pihak Great Havenlau berubah suram. Jelas, Raja Mayat Spiritual sudah mempersiapkan langkah matang sejak awal. Jika bukan karena kemenangan Kaisar tidur di ronde pertama, posisi mereka pasti sudah kalah. Tetua Pedang Penyembunyi pun tertawa puas. Haha, sepertinya ronde ini dimenangkan pihak domain 100 pertempuran. Kaisar Burung Nasar Langit hanya terdiam dingin, lalu membawa Raja Asura kembali ke pihaknya. Penguasa Havenlau Agung yang duduk di singgasana hanya terkekeh ringan. Sepertinya kalian memang sudah menyiapkan semuanya. Liu Tiandao pun maju, tersenyum tipis. Benar, karena kekuatan domain 100 pertempuran lebih lemah, kami hanya bisa bertarung dengan segenap kemampuan. Dengan 2 ronde telah berlalu, skor kini seimbang. Pertempuran ketiga menjadi penentu segalanya. Pihak domain 100 pertempuran tanpa percaya diri karena mereka mengutus Qin Bei, seorang ahli muda yang reputasinya tinggi di wilayah utara. Sementara dari domain Great Havenlau, hanya ada seorang komandan muda dengan kultivasi penguasa kelas 2, Mu Chen. Reputasinya jelas tak bisa menandingi Qin Bei. Para ahli dari domain Great Havenlau saling berpandangan dengan rasa khawatir. Pertempuran yang semula dianggap tak penting, kini menjadi yang paling krusial. Mu Chen hanya tersenyum tipis menanggapi tatapan semua orang. Ia mengangkat bahu, lalu menatap penguasa Havenlau Agung. Di bawah sorot mata tak terhitung jumlahnya, penguasa Havenlau hanya tertawa kecil.
Sepertinya segalanya berjalan sesuai perkiraanku. Tatapan semua orang membeku. Apakah penguasa Havenlau sudah memperkirakan hal ini sejak awal? Penguasa Havenlau menoleh pada Mu Chen, lalu bertanya dengan suara tenang. Apakah kau yakin dengan pertarungan ketiga ini? Pertarungan yang menentukan nama besar domain Great Havenlau? Mu Chen menangkupkan tinjunya, menjawab mantap. Mu Chen akan berusaha sebaik mungkin. Bagus. Kalau begitu, kau yang akan maju di ronde ketiga. Para ahli domain Great Havenlau hanya bisa menarik napas panjang. Mereka sadar, keputusan penguasa Havenlau tidak bisa diganggu-gugat. Tang Bing mengepalkan tinjunya, berseru, Mu Chen, semoga berhasil. Mu Chen mengangguk. Tepat ketika ia hendak melangkah maju, ia merasakan tatapan khawatir dari Ni Neneter. Ia hanya tersenyum kecil untuk menenangkannya, sebelum tubuhnya melesat ke langit. Di bawah sorot mata ribuan ahli, Mu Chen menatap pasukan domain 100 pertempuran, lalu menggenggam tinjunya erat-erat. Suara tawanya bergema lantang. Wilayah Great Havenlau, Mu Chen dari Istana 9 Neter datang untuk menerima pelajaran.